Kajian tahdzibul akhlak. Tahdzibul akhlak. Memelihara gitu, menjaga akhlak yang tentunya target dari kajian ini adalah bisa meraih, bisa mendapatkan, yang memiliki al-akhlakul karimah. Di bab kemarin ya, bab al-kibru atau takabur. Nah, di sananya ada penjelasan bahwa wajib memiliki al-akhlakul karimah, karena al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, dan dalam kajian ini gitu ya, kunci untuk memiliki al-akhlakul karimah itu adalah bersih, itu hati itu bersih dari segala penyakitnya. Nah, sehingga harus berarti itu kan, ini di awal-awal muqaddimah gitunya dulu kitab ini. Langkah pertama adalah wajib mengetahui penyakit hati itu apa saja, yang ternyata banyak gitu ya, banyak ragamnya. Mungkin yang top 5 lah untuk top 10 itu no apal teh sabar hiji lah. Penyakit hati itu takabur, ria, hasud, paling top 3 arapal no eta mah, padahal sangat banyak. Itu kuncinya gitu ya. Harus mengetahui penyakit hati itu apa saja. Kemudian langkah berikutnya kan, coba dianalisa gitu ya, apa penyakit hati itu ada nggak di dalam diri. Nah, kalau ada, nah berarti wajib dibersihkan. Itu kuncinya gitu ya, untuk memiliki al-akhlakul karimah itu hatinya harus bersih dari segala penyakitnya, penyakit hati. Nah, sekarang ini nih ya, sudah sampai ke penyakit hati yang ke-12, yaitu al-ghurur. Ininya al-ghurur. Ini kemarinnya baru muqaddimah. Nah, di mana di ujung muqaddimah ini kalimat sangat penting gini ya. Apa gitu yang kalau al-ghurur nama penyakitnya. Nah, orang yang kena atau di dalam hatinya ada penyakit hati, penyakit al-ghurur ini disebut al-maghrur. Nah, al-maghrur itu adalah orang yang kena atau di dalam hatinya ada penyakit hati yang ini, yaitu al-ghurur. Nah, di mana tadinya sudah saya sebutkan harus bersih semuanya. Untuk memiliki al-akhlakul karimah itu hati harus bersih dari segala penyakitnya. Ini yang terakhirnya sebelum kemarin libur gitu ya. Libur dulu nih. Ini yang kemarin nih, kalimat terakhir nih dari muqaddimahnya. Al-maghrur, jadi orang yang kena atau adanya penyakit al-ghurur di dalam hati, nah, adalah yang seperti ini. Huwallazi, al-maghruru huwallazi lam tanfatihu basiratuhu liyakuna bihidayati nafsihi kafilan wa baqiya fil umyi fattakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Wah berat ini. Al-maghrur orang yang kena, orang yang ada memiliki al-ghurur di dalam hatinya, yaitu orang yang
Basiratuhu itu adalah sebetulnya penglihatan mata batin. Mata batin nih rada bahaya di Indonesia menyebut mata batin. Kayak jadi perang batin atau nggak batin. Orang yang penglihatannya itu tidak terbuka. Nah, karena ininya ini perlu dijelaskan lagi nih ya. Karena seperti di beberapa ayat itu cukup banyak juga nih ya. Allah menyebut tiga, di mana tiga hal ini adalah perangkat instrumen kelengkapan sebagai manusia, yaitu pendengaran, penglihatan. Nah, ini yang dimaksud nanti ya, yang dimaksud tadi. Pendengaran, penglihatan, akal. Inilah tiga perangkat kelengkapan sebagai manusia. Dengan tiga perangkat ini, alat ini jadi alat instrumen. Allah menurunkan ilmu di sini, yaitu Allah menurunkan agama melalui Rasulullah SAW. Ini kan bukan hanya di zaman Rasulullah SAW, di semua generasi manusia kan Allah mengangkat lah, menetapkan, mengutus seorang nabi. Dari dimulai manusia pertama statusnya nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan sampai terakhir Rasulullah SAW. Nah, Allah itu menurunkan ilmu melalui mereka. Nah, di mana dengan ilmu dari Allah inilah manusia itu bisa hidup sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Mungkin kalau sejahtera di dunia katakanlah tanpa ilmu agama, orang yang ateis, orang kafir juga di dunianya sejahtera. Itu kan sejahtera versi mereka. Kan sejahteranya sejahtera versi mereka, sejahtera sosial. Sejahteranya sejahtera versi mereka, bukan sejahtera menurut Allah. Hidup sejahtera itu yang seperti apa? Kalau menurut manusia pasti ukurannya harta. Pasti ukurannya keduniaan. Apa kita berani menyebutkan Bilal hidupnya tidak sejahtera? Apa berani mengatakan Rasulullah SAW miskin? Apa Rasulullah tidak sejahtera hidup di dunianya? Padahal kan kalau kita lihat rumah Rasulullah seperti apa? Makanya sejahteranya kan versi siapa? Kalau versi manusia mah pasti ukurannya yang sejahtera itu yang kaya. Dan itu salah pasti itu ya. Ya karena yang benar tolok ukur itu adalah yang berdasarkan atau yang dari Allah. Nah, Allah menurunkan ilmu ya, yang tujuannya garis besarnya untuk yang barusan, agar manusia itu hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi kan ilmu ini harus dikaji, harus didalami, diselami. Nah, perangkatnya pada manusia itu adalah pendengaran, penglihatan, akal. Nah, orang yang kena oleh penyakit ghurur itu adalah orang yang lam tanfatihu basiratuhu, penglihatannya, matanya itu tidak terbuka. Padahal Allah sudah menurunkan ilmu agama itu sebagai cahaya. Nah, karena kan mata itu baru berfungsi kalau ada cahaya. Allah sudah menurunkan cahayanya. Ini penglihatannya. Tidak berfungsi bagaimana? Mereka menutup mata. Nah, itu al-maghrur itu mereka menutup mata.
mata batin, mata hati lah. Karena kalau mata fisiknya kan orang ateis, orang kafir juga mereka melek, mereka bisa melihat. Yang buta apanya? Jadi sebetulnya makanya kan al-gurur itu apa? Buta dan tuli. Yang disebut al-gurur itu apa? Orang yang ini penyakit hati nih ya, yang buta mata hatinya, yang tuli pendengaran hatinya. Allah sudah menurunkan cahaya, mestinya berjalan itu kan, melihat sesuatu berjalan itu kan mestinya jadi terang. Ini mereka ini, nah ini tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Justru ketika Allah menurunkan cahaya, mereka menutup mata. Ya jelas jadi tidak nampak. Allah sudah memberikan penjelasan, mereka menutup telinga, ya jadi mereka tidak mendengar. Terus akalnya bagaimana? Ya mau memproses bagaimana? Karena akal ini kan akan memproses dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, diproses, dipahamilah oleh akal. Akalnya mati pasti. Karena tidak ada yang diprosesnya apa. Ketika datang mereka menutup mata, ketika ini yang dari Allah ini datang mereka menutup telinga, terus yang diproses akal apa? Nggak ada pasti. Padahal ini kemarin-kemarin juga di mukadimah ya, ancaman bagi orang yang tidak menggunakan tiga perangkat ini, tiga instrumen ini. Itu di surat Al-A'raf 179. Di mana ayat itu kan, di ayat itu Allah berfirman gitu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zarokna li jahannam. Ini ancamannya bagi yang tidak menggunakan, yang tidak menggunakan itu, mempergunakan tiga perangkat ini. Sungguh kami sudah pastikan masuk neraka jahanam, yaitu yang lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yusmi'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Makanya ini kan perangkat sebagai manusia. Yang tiga ini adalah perangkat sebagai manusia. Kalau tidak digunakan, apa bedanya dengan ubur-ubur gitu yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak berakal? Apa bedanya dengan cacing? Cacing nggak ada matanya, cacing nggak ada telinganya, cacing nggak ada otaknya. Makanya kan mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk nanti, karena dia adalah manusia. Nah itulah hanya, nah ini al-maghrur itu yaitu orang yang kena oleh penyakit al-ghurur, yaitu orang yang di sini yang disebut satu sih ya, yaitu yang ini matanya ini nih yang tidak terbuka, tidak dibuka gitu ya, tidak dibuka, ditutupi bahkan gitulah, penglihatannya ditutupi. Liyakuna bi hidayati nafsihi, agar itu menjadi penuntun bagi dirinya. Ya kafilan wa baqiya fil umyi, sehingga tetaplah dalam keadaan, di sini yang disebut satunya meskipun tiga tadinya, dari penglihatannya ya tetaplah dia buta. Dalam arti tidak melihat karena kan ditutupi sendiri. Jadi ya jadilah gitu ya. Dia tetap tidak melihat, mereka menutup telinga, jadi mereka itu tuli, tidak bisa mendengar, dan otak mereka itu karatan. Alah, karena ya kan nggak dipakai. Seperti yang di surat Al-A'raf tadi kan, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Sementara akal ini kan terakhir nih, akal ini terakhir. Akal ini kan memproses dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Bahannya itu dari sana, dari yang dilihat, dari yang didengar.
Kalau menutup mata, menutup telinga kan tidak ada yang dilihat, tidak ada yang terdengar, terus akal memproses apa? Nah, kalau sudah demikian, ini yang paling berat nih. Fattakhozal hawa qaidan. Maka nih orang yang demikian, fattakhozal hawa qaidan. Dia akan menjadikan hawa nafsu teh dirinya gitunya, dia akan menjadikan al hawa sebagai penuntunnya. Artinya ketika melakukan sesuatu itu yang menjadi tuntunannya itu adalah al hawa garis miring kahayang jeung karesep, hanya itu yang menjadi tuntunan hidupnya, hanya itu yang menjadi tuntunan dalam melakukan sesuatu. Al hawanya yang menjadi qaidan. Fattakhadzal hawa qaidan, maka dia akan menjadikan al hawa garis miringnya, al hawa itu adalah hayang jeung karesep. Al hawa itu adalah apa yang dia suka, apa yang dia ingin, itu saja, bukan berdasarkan cahaya dari Allah. Bisa nggak sejahtera manusia dengan hanya mengikuti al hawa? Ya sejahteranya versi mereka bisa. Tanpa agama juga. Kalau sejahteranya versi manusia, banyak orang yang ateis, banyak orang kafir yang kaya, padahal hakikatnya yang menetapkan seseorang kaya atau miskin bukan berdasarkan mereka ateis kah, mereka muslim kah, mereka kafir kah, bukan. Allah yang menetapkan demikian, dan mereka pasti tidak akan paham mengapa Allah menakdirkannya kaya. Nah, ternyata kan orang kafir miskin juga banyak. Kafir miskin yang pakir miskol hampir sarua. Seueuh pakir miskol teh aya WA aya no. Baheula makan pakir miskol teh kan pulsa atuh dah. Pakai pulsa baheula mah aya mah make kuota aya no. Penting nih akan wifi gratis aya no. Nah, maka ini berat nih kalimat terakhirnya nih, fattakhozal hawa qaidan. Maka mereka atau orang yang kena oleh al-ghurur ini akan menjadikan al hawa. Ini al hawa itu adalah apa yang menurut dirinya lah itu pokoknya mah. Atau kalau bukan menurut dirinya, menurut dari manusia, bukan yang dari Allah, artinya itu al hawa. Ya al hawa mah mun hawa nafsu, nah nafsu dari dirinya. Kalau hawa keinginan mereka, kalau hawa nafsu keinginan sendiri. Jadi al hawa itu apa yang dari manusia, itulah yang akan menjadi penuntun hidupnya, itulah yang akan menjadi penuntunnya di dalam beramal, bukan yang dari Allah. Karena ketika Allah menurunkan cahaya, mereka menutup mata, mereka menutup telinga, akalnya karatan karena nggak pernah dipakai, tidak kerahaan murukan. Wasyaitona dalilan, wah kan semakin berat ini nih. Kalimat terakhirnya nih ya, yang kena oleh al-ghurur itu pasti yang jadi seperti ini gitu jadinya. Fattakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Mereka akan menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya, yang berusalahnya al-hawatnya, yang dari manusia pokoknya, baik dirinya ataupun orang lain. Yang dari orang lain itu kan misalnya budaya itu kan dari manusia, tradisi, apapun lah itu, pokoknya bukan yang dari Allah. Itulah yang akan menjadi landasan tuntunan dalam beramal. Wasyaitona dalilan, dan akan menjadikan setan sebagai dalil. Maknanya adalah mereka melakukan demikian itu akan merasa benar karena nanti setan akan memberikan alasannya. Setan yang ahli lah, setan membuat alasan kalem, setan mau alasan seperti apa saya punya.
Jadi mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketetapan Allah. Karena muncullah nanti alasan pembenarannya. Nah, setan itu nanti yang memberikan alasannya. Mahir setan mah pakarna pokoknya mah kalau soal alasan berhujah supaya tidak merasa salah, merasa benar, padahal itu tidak sesuai atau melanggar ketetapan Allah. Itu setan ahlinya kalau bikin alasan. Nah, kemarin sampai di sananya ini yang terakhir nih di sekali lagi nih ya, ini sangat penting nih. Al-magrur, orang yang kena atau orang yang ada gitulahnya, orang yang ada al-ghurur, penyakit ini nih, penyakit hati yang ini. Orang yang ada al-ghurur di dalam hatinya, yaitu orang yang menutup mata. Inilah rujukannya nih ya, rujukannya ke ayat Al-A'raf 179 tadilah. Yaitu orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya. Untuk apa? Untuk cahaya, untuk ilmu itu yang Allah turunkan. Mereka menutup mata, menutup telinga, tidak menggunakan akalnya untuk hal tersebut. Akibatnya pasti seperti ini. Mereka akan menjadikan al-hawa sebagai landasan tuntunannya hidup dalam beramal, dan menjadikan setan sebagai dalil. Nah, sekarang berikutnya nih. Masih al-ghururnya dalam permasalahan tentang al-ghurur. Subbab mungkinlah jadinya apa sebutannya subbab. Zamul ghururi wa haqiqatuhu. Nih judulnya demikian nih ya. Zamul ghururi wa haqiqatuhu. Tercelaknya al-ghurur ya pastilah sebetulnya kan. Pasti demikian, karena semua penyakit hati yang manapun sebetulnya, semua penyakit hati itu tercela apabila ada di dalam hati. Zamul ghururnya, tercelanya al-ghurur, dan wa haqiqatuhu, dan hakikat al-ghurur. Yang pertama di sini ada beberapa dalilnya. Jadi berdasarkan dalil nih ya, menyebutkan atau judul demikian itu Zammul Ghurur, tercelanya al-ghurur, wa haqiqatuhu, dan hakikat al-ghurur. Yang pertama surat Luqman ayat 33. Qala ta'ala, mending kita baca nih ya. Ini juga cukup sering di sini ayat ini terbawa. Cukup sering nih ayat ini bukan tersinggung sih, disinggung. Kok ayat tersinggung sih? Terbawa. Sebentar nih ya, kita baca nih lengkapnya, karena ini potongan nih yang ada di sini di kitab ini, potongan yang berkaitan dengan al-ghururnya, tapi mending kita baca lengkap ayatnya. Surat Luqman ayat 33. Nah, sebentar nih ya. Surat Luqman teh surat kasabaraha tilu hijinya. Ayat 33 mah kedua terakhir nih. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun. Nah, ini bagian akhirnya nih yang dimuat nih ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang ada di sini maka janganlah kalian tertipu. Nah, kan makanya dari mana gitu ya. Makanya kita baca dari awalnya ayat ini lengkapnya seperti barusan. Wahai manusia, ittaqullah atau ittaqu rabbakum
Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Ini nanti di bab bukan ya di bab berapa gitu ya, penyakit hati ini termasuk penyakit hati nih. Al jara'atu 'ala Allah, itu penyakit hati. Kira-kira judulnya kita apa? Berani kepada Allah judulnya teh. Jadi nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Itu nanti sebagai penyakit hati nomor berapanya? 29 gitu. Sekarang ini baru 12. Penyakit hati nomor 29-an lah kalau nggak salah nanti ya. Karena sangat banyak penyakit hati ini ya. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Ini perintahnya jelasnya, ada yang ittaqu, ada yang wakhsyau, itu perintahnya wajib artinya karena ini perintah. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhsyau, dan takutlah kalian akan satu masa, artinya nanti itunya, dan takutlah kalian akan nih masa seperti ini nih nanti. Takutlah kalian akan satu waktu, satu saat itu nanti. La yajzi walidun an waladihi syai'an waladihi. Orang tua tidak bisa menolong. Orang tua tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa artinya untuk anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Demikian juga anak tidak bisa berbuat apapun untuk orang tuanya. Orang tua tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berbuat apapun, intinya berbuat apapun, berbuat sedikit pun untuk anaknya. Demikian juga wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Dan anak juga tidak bisa berbuat apapun, menolong, membantu orang tuanya sama sekali. Inna wa'dallahi haqqun. Yang itu janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ininya kalimat ini, sesungguhnya janji Allah itu benar, ini bisa berlaku untuk apa yang disebut sebelumnya tadi, yaitu orang tua nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan anaknya. Demikian juga anak tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan orang tuanya. Atau ini maknanya bisa lebih umum. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Intinya dua lah itu janji Allah itu ya. Intinya ini garis besarnya kan. Kalau rinciannya sangat banyak. Intinya kan, ini yang Allah janjikan kan. Bagi yang taat Allah akan memberi surga. Bagi yang tidak taat Allah akan menyiksanya di neraka. Itu kan intinya dua kan yang Allah janjikan. Basyiron wa naziron. Dua gitu ya, kabar gembira, menggembirakan yaitu surga. Naziron, ancaman, yaitu neraka. Nah, yang Allah janjikan itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka itu karena ini yang di kitab ini, potongan ini yang dimuatnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu. Tah, itu al-gurur tadi dia mah tertipu. Tertipunya itu gitu ya, ketika Allah menurunkan cahaya, menurut mereka bukan ini, sehingga mereka menutup mata, lalu berjalanlah dalam keadaan gelap. Nya geningan genah bari peureum teh, padahal ti tatarajong, padahal ti kakarait, padahal ti babaradug, labuh deui, tapi tetap nggak mau membuka mata. Karena mereka silau, berarti ketika Allah menurunkan cahaya itu bagi mata mereka itu menyilaukan. Itu kan yang Allah yang Allah buat perumpamaannya di surat Al-Baqarah ayat belasan lah, mulai dari ayat 16 sampai 19. Ini yang begitu ada cahaya itu malah mereka menjenuh, pada mana serab, itu malah bicara seperti itu.
Jadi itu judul nanti mempoek dinu caang gitu lah. Ini geuleuh pan. Nah mempoek dinu caang jeung betah deh hirup dinu poek teh. Wa iza azlama alaihim qamu, apabila cahaya itu dipadamkan dari mereka, mereka diam. Wa iza azlama alaihim qamu, terus kali itu nanti teh. Walau sya'allahu la zahaba, padahal Allah bisa saja mencabut. Tadi kan ada 3 perangkatnya. Walau sya'allahu la zahaba bisamihim wa absarihim, padahal Allah berkuasa kalau mau cabut lagi pendengaran penglihatannya karena dianugerahi, diberi perangkatnya, alatnya, malah tidak dipakai. Walau sya'allahu la zahaba bisamihim wa absarihim, padahal Allah bisa. Artinya Allah murka. Ayat ini kan menyebutkan demikian, itu Allah murka, diberi alatnya, pendengaran, penglihatan, tidak dipakai. Kalau di ayat sebelumnya itu ini kan masaluhum kama salil aziz tauqoda naro falama adoat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin. Karena ketika Allah menurunkan cahaya itu, mereka malah menutup diri lah, intinya dari cahaya tersebut Allah ambil lagi. Summun bukmun umyun, iya geus naon deui da, mati berarti penglihatannya, pendengarannya, akalnya. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali kepada Allah, pasti tersesat. Nah ini nih ya, yang ayat ininya nih, fala taghurron nakum, ini al-ghurur kan nama penyakit hatinya ini nama penyakit hatinya ini kan al-ghurur. Fala taghurron nakum, nah kalau kata ini taghurron nakum, ini kata kerjanya dari al-ghurur. Al-ghurur itu masdar, ini fi'il nahi. Miti liur, apaan tuh fi'il nahi? Jadi yang seperti ini yang kena al-ghurur itu janganlah kalian tertipu. Orang yang tertipu sebetulnya al-maghrur apa? Yang tertipu sebetulnya. Tertipunya oleh apa? Ini nih al-hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kalian kena oleh al-ghurur. Yang menyebabkan kena oleh al-ghururnya itu adalah kehidupan dunia, keduniaan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah kalian sekali-kali tertipu oleh pakar. Naonnya? Pakar penipu. Setan, pakar penipu. Oh, setan mah ahlina nipu. Tadi kan memberi alasan, alah kalem tenang we. Soalnya pokoknya mah aman. Nanti alasan saya yang buat. Padahal mencelakakan pasti. Ini satu ya sebagai dalil nih ya. Betapa tercelaknya al-ghurur. Jadi sebetulnya nih kalau kita padukan dengan yang sebelumnya tadi, orang yang kena al-ghurur itu yang seperti apa? Orang yang apalagi kalau total. Apalagi kalau total gitu ya. Orang yang kena oleh al-ghurur itu adalah orang yang di surat itu nanti di surat Al-A'la teh, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tak kena oleh gurur jadi seperti itu. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih mencintai, lebih memilih, lebih mengutamakan hayatan dunia, kehidupan dunia. Nah, eta ciri khasna berarti orang yang kena oleh penyakit al-ghurur itu adalah lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih menginginkan dan menyukai, mencintai kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa, padahal akhirat itu khairun, jauh lebih baik. Wa abqa, dan abadi. Nah itu yang kena, berartinya yang kena oleh penyakit al-ghurur itu ya jadinya sedemikian. Bal tu'thirunal hayatad dunya,
Akan tetapi kalian itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal surga itu jauh lebih baik, bahkan bukan untuk dibanding bukan untuk dibandingkan lah dunia dengan surga, makan meskipun nanti nih ya, ini saya sengaja nih saya cari nih hadis-hadis yang sejalan ya, termasuk juga hadis yang Rasulullah SAW menerangkan perbandingan dunia dengan surga itu seperti apa. Malah lebih memilih kehidupan dunia. Tertipu berarti kesimpulannya. Itulah orang itu berarti al-maghrur. Mereka lebih memilih, lebih mengutamakan. Makanya apalagi kalau total hidupnya itu hanya untuk dunia dan keduniaan. Urusan akhirat, urusan surga neraka diabaikan sama sekali. Parah berarti ya tamanya. Orang Sunda eta mah katipu atah-atah tuh, katipu lak-lak dasar. Benar-benar tertipunya itu pol gitulah eta mah. Kafir nu gitu mah pasti. Orang kafir enggak pernah memikirkan akhirat. Kalau orang kafir pastinya mereka itu hanya untuk segala-galanya lah gitu. Mereka itu hanya untuk dunia dan keduniaan. Nyawala fala tagurranakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu, jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian kita sandingkannya ayat ini dengan tadi surat Al-A'la ayat berapa belasan tentunya 16 yang bal tu'siru malah kata Allah kan demikian gitu kan, Allah berfirman demikian, kalian malah lebih memilih, lebih mengutamakan, lebih mencintai kehidupan dunia. Nah, juga ada hadis yang ini kan. Hadis yang ini nih. Ada yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau tidak ada. Ada yang dikhawatirkan atas umatnya gitu ya. Ada yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya setelah beliau tidak ada. Artinya ini sahabat nggak ada yang kena karena beliau masih ada. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Kersok hadis eta nu mana eta teh. Ini Rasulullah sangat mengkhawatirkan ini akan terjadi nih ya pada umatnya. Ini lebar ya hadisnya kita cari nih. Inna molila sugan neangan hadis eta. Inna akhwafa ma akhafu. Nah, ini hadis Muslim ada nih di Muslim nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, menimpa umatnya adalah sesuatu yang akan dikeluarkan oleh Allah kalian berupa keindahan dunia. Para sahabat bertanya, ini terjemahannya nih. Lantas para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan perhiasan dunia wahai Rasulullah SAW? Yaitu keberkahan dan kemakmuran bumi. Ya gitu ya nantinya. Alah, no mana? Ini nih yang saya maksud yang ini yang paling aku khawatirkan menimpa umatku itu adalah al-wahnu, eta atunya keyword namanya al-wahnu. Sebentar nih. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi, enggak pakai lama, cik Rasulullah gitu setelah beliau meninggal. Kalian umat Islam nih ya, layaknya memperebutkan, jadi ini layaknya memperebutkan makanan yang berada di atas meja. Ini Rasulullah menggambarkan umat Islam setelah beliau tidak ada. Ini kekhawatiran Rasulullah saya. Tidak lama lagi, tidak lama
umat Islam itu akan menjadi seperti ini, seperti makanan. Ini berarti analoginya. Rasulullah SAW memberi gambaran, analogi, perumpamaan. Umat Islam itu seperti makanan yang terhidang di atas meja, jadi objek, bukan jadi pemeran utama. Jadi objeknya umat Islam dunia. Kemudian ada seseorang yang bertanya, apakah kondisi demikian karena jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, bukan. Justru jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di atas genangan air. Ini kan populer di sini sebetulnya ya, umat Islam itu seperti buih itu di atas air. Nah, sungguh Allah akan mencabut rasa takut pada musuh kepada kalian. Dan akan, nah ini nih, akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahnu. Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh orang Islam. Kalau dulu sebaliknya, justru Rasulullah SAW itu ditolong oleh Allah itu dengan ar-ru'bu. Namanya ar-ru'bu itu adalah Allah menanamkan rasa takut pada musuh-musuh Rasulullah SAW. Dulu semua musuh Rasulullah SAW lah gitunya yang berperang dengan Rasulullah itu semua sebetulnya mereka merasa takut. Allah menanamkan itu ini ke dalam hati musuh-musuh Islam. Nanti dicabut oleh Allah rasa takut pada musuh, rasa takutnya di dalam hati musuh itu dicabut oleh Allah. Dan sebaliknya Allah memasukkan al-wahnu, ar-ru'bu oleh Allah dicabut dari hati musuh Islam, dan Allah menanamkan al-wahnu ke dalam hati orang-orang Islam. Allah akan mencabut rasa takut padamu pada hati musuhnya, akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dalam hati musuh kalian, dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahnu. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-wahnu itu apa? Ini nantinya yang akan ada di dalam hati kaum muslimin, berarti ini setelah Rasulullah tidak ada. Allah akan memasukkan ini rasa takut pada hati musuhnya dicabut, jadi mereka berani. Makanya orang Islamnya meskipun jumlahnya banyak, orang Islam itu Rasulullah menganalogikan di sini seperti makanan yang terhidang di atas meja, lalu dari berbagai arah semuanya datang untuk mengambil. Jadi orang Islam teh siga bakakak hayam, cabut pingpingna tengah lawan. Aya nu nyabut jangjangna, aya nu nuktek huluna, cicing orang Islam teh lemah, tidak berdaya. Tuwala kayo pokoknya orang Islam teh. Karena ini nih Allah menanamkan Allah mencabut rasa takut dari hati musuh, dari hati musuh-musuh Islam, sementara orang Islamnya di dalam hatinya tertanam al-wahnu. Nah, para sahabat bertanya, apa itu al-wahnu? Wahai Rasulullah, al-wahnu itu apa? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Cinta dunia, padahal gurur kan. Orang Islamnya berarti sudah menjadi manusia-manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka mencintai dunia. Seperti yang disebutkan di surat Al-A'la tadi kan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa orang Islam jadi demikian? Ya kenapa orang Islam menjadi demikian? Ya karena ini nih salah sendiri. Karena orang Islamnya kan bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka lebih mengarah kepada dunia dan keduniaan. Ditanamkanlah oleh Allah di dalam hati orang-orang Islam itu al-wahnu, yaitu hubbud dunya wa karohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal ada hadis begini nih ya, tentang takut matinya, tapi ini ya ada hadis yang begini. Ada sahabat yang ketika hijrah itu kan, nah muhajirin kan hijrah itu meninggalkan segala-galanya di Mekah. Mereka nggak bawa bekal apa-apa.
Yang di Mekahnya kaya ikut hijrah aja jadi miskin karena nggak bawa harta sama sekali. Nah kemudian berperang, gugur di medan perang, belum merasakan apa namanya lah, kesenangan mungkinnya, belum merasakan kesenangan di dunia. Ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah jadi miskin itu dengan hartanya, tidak punya harta, kemudian berperang, meninggal, belum kebagian apa-apa. Padahal kalau tidak meninggal dengan perang yang dimenangkannya ini dapat ghanimah. Nah ada sahabat yang demikian. Belum merasakan katakanlah apa namanya kebahagiaannya, kesenangan dunia itu belum. Nah ada sahabat yang mengatakan demikian. Sebagian dari kami itu ada yang seperti itu. Sebagian lagi seperti ini sahabat yang menceritakan ya dia yang ikut perang dan menang dapat ghanimah. Nah kami ini merasakan, tapi dia malah suka kalau saja dibolehkan oleh Rasulullah berdoa minta kematian, saya ingin segera mati. Kenapa? Justru dia iri, mereka memang di dunia miskin, ghanimah gak kebagian karena meninggal dalam perang. Mereka lebih nikmat, tapi kan setelah meninggal mereka lebih nikmat. Kalau kami kan jadi tertahan, paling menikmati ghanimah, gitulah mungkinnya. Mereka lebih dulu mendapatkan kenikmatan. Orang yang mati syahid itu kan tempatnya kan istimewa di bawah aras. Kalau saya kan belum, padahal ikut perang nih ya, yang sesama yang ikut perang. Kalau saya kan ikut perang, dapat ghanimah. Mereka sudah lebih nikmat. Lebih dulu itunya merasakan kenikmatan tersebut. Andai Rasulullah SAW membolehkan seseorang meminta disegerakan kematian, aku akan memintanya. Artinya apa? Mereka itu justru menyukai kematian. Kalau dibolehkan berdoa meminta segera dimatikan, saya akan berdoa demikian. Ini malah, nah ini orang Islam itu menjadi seperti ini. Di dalam hatinya itu ada al-wahnu, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau yang terkait dengan ini kan hubbud dunya ya. Ya hubud dunianya itulah al-ghurur. Itulah orang yang terkena oleh al-ghurur. Nah ini satu ayat nih ya. Surat Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian tertipu. Dengan rangkaian ayat seperti tadinya diawali dengan wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Dan takutlah juga satu masa nanti di mana orang tua gitu kan tadinya tidak bisa berbuat apapun untuk anaknya. Demikian juga sebaliknya. Nah ini berarti kan maknanya ya, substansinya semua orang akan apa namanya sebutnya ya, tergantung, semua orang akan tergantung kepada amalnya masing-masing. Orang tua gak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Nah, anak tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu siapapun, bukan hanya orang tua dengan anak dengan orang tua nih, siapapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ya siapapun ya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Berarti kan substansinya semua orang tergantung kepada amalnya sendiri. Itulah yang akan menentukan nasibnya. Nggak bisa ditentukan, tidak bisa ditolong, diselamatkan, dibantu oleh siapapun. Dan janji Allah itu benar. Nih ada beberapa ayat nih yang bunyinya demikian nih. Allah mengulang artinya. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, nah ini bagian yang ininya. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, kalau di hadis tadi itu berarti menjadi wabah. Yang menjadi wabah itu yang mewabah lah kena kepada kaum muslimin, yaitu al-wahnu.
orang-orang Islam, kaum muslimin itu menjadi cinta dunia, hubud dunia wa karohiyatul maut, dan takut mati. Kalau tadi kan para sahabat malah sampai mengatakan demikian, kalau boleh minta disegerakan kematian, saya akan berdoa demikian. Mereka menyukai, mereka mencintai kematian. Nah, kemudian kaum muslimin menjadi seperti yang tadi, yang ternyata ini namanya yaitu al-ghurur yang demikian. Orang yang kena oleh penyakit hati yang ini disebutnya al-maghrur, orang yang tertipu. Orang yang tertipu oleh kehidupan dunia dan tertipu juga pasti oleh pakarnya penipu, oleh ahlinya, oleh yang amat sangat mahir lah dalam menipu, setan. Ya, fala tagurrannakumul hayatud dunya, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia, wala yagurrannakum billahil ghururnya, dan janganlah sekali-kali tertipu oleh si penipu, yaitu setan yang dimaksud nih. Nah, di sini yang dimaksud dengan jelas nih di ujung ayatnya, wala yagurrannakum billah, janganlah sekali-kali kalian tertipu untuk taat. Nah, berarti billahnya di sini, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh al-ghurur, itu oleh setan, dari taat kepada Allah. Nah, kalau tidak ya itulah yang kena oleh al-ghurur. Ini saya catat nih beberapa hadisnya terkait dengan ayat ini. Di antaranya hadis tentang tulul amal. Ya, tulul amalnya panjang angan-angan. Maksud panjang angan-angannya itu kan berharap apa gitu, tapi untuk keduniaan. Itu kan tulul amal itu demikian ya, berharap. Ada 3 kan, ini sudah sering juga nih ya saya saya ungkap tentang hal ini ya, di mana inilah yang ada disebutnya ya, ada lintabiat, ini bukan tabiat, bukan karakter, apalahnya sesuatu yang mayoritas mungkin semuanya pada asalnya, semuanya manusia itu seperti ini, punya tulul amal di dalam dirinya. Panjang angan-angannya itu untuk urusan keduniaan, yaitu 3 hal. 1, tentang umur. Manusia itu panjang angan-angan tentang umurnya kan, itu kan ingin hidup lama di dunia. Padahal tahu bahwa umur itu sudah dijatah dan sangat pendek. Ya, padahal sadar tahu bahwa ya ini sadar dan tahunya itu kan sudah banyak orang, dia melihat, dia tahu orang-orang yang sudah meninggal emang umur berapa. Kan semua orang kan sudah melihatnya, sudah tahu, sudah melihat, lu banyak orang-orang yang meninggal umur mereka berapa. Apalagi umat Rasulullah SAW ini kan dijatah usia hidup di dunia oleh Allah itu kan paling pendek dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Misalnya kalau Nabi Nuh, dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya itu 950 tahun. Nah, umur umat Rasulullah SAW berapa? 1000 bulan. Tetenya isyarat tuh, umur umat Rasulullah itu 1000 bulan. Itulah jatah dari Allah sekian. Tapi kan angan-angan hidup di dunianya, ya setan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal tahu, tapi itulah yang kena gitu oleh tulul amal. Ingin di dunia hidup lamanya. 1, tentang umur, artinya tentangnya hidup di dunianya ingin lama. Padahal sadar, padahal tahu sudah dijatah dan sangat pendek. Yang kedua tentang harta. Tulul amalnya seperti apa? Wah, manusia itu ingin kayanya itu tanpa batas. Kali ini kan disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau nih di hadis yang ini, kalau manusia itu ya memiliki 1 lembah emas, dia ingin yang kedua. Padahal 1 lembah emas itu kan sudah nggak akan habis 7 turunan.
Ya satu lembah emas itu kan ya, kalau diuangkan berapa sih satu lembah emas? Nih gambarannya demikian lahnya gambarannya kan. Kalau manusia itu kalau sudah memiliki satu lembah emas, dia ingin yang kedua, ingin dua lembah emas. Kalau sudah bisa katakanlah memiliki dua lembah emas, dia ingin tiga dan seterusnya. Dalam hadisnya itu kalau nggak salah kan, dan keinginannya itu baru berhenti setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Geus paeh kakara eureun. Padahal tahu rezeki itu dijatah oleh Allah. Yang tadi kan ingin hidup lama, padahal sadar, padahal tahu dijatah usianya. Kemudian harta juga demikian, keinginannya kan 3 lembah, 4 lembah, 6 lembah dan seterusnya. Padahal tahu rezeki itu sudah dijatah oleh Allah dan sangat sedikit. Kemudian yang ketiga tentang kebebasan. Manusia itu ingin hidup sebebas-bebasnya, nggak mau diatur. Padahal sadar Rabbul Alamin siapa? Selirna jelema teh. Padahal tahu kan Rabbul Alamin itu artinya kan Rabb itu yang mengatur, diatur artinya. Seluruh alam raya ini kan yang mengaturnya Allah. Ya manusia juga diatur oleh Allah, tapi manusia kan tidak mau diatur, ingin hidup sebebas-bebasnya. Ini semuanya di dunia demikian. Ingin hidup lama di dunia, ingin berharta banyak di dunia, ingin bebas di dunia. Itu yang diinginkan, itu yang disukai, itu yang dicintainya. Hidup lamanya di dunia, berharta banyaknya di dunia, bebas, sebebas-bebasnya, sesuka hatinya katakanlah di dunia. Padahal ketiganya ini akan diberikan oleh Allah nanti di dalam surga. Ketiganya ini akan diberikan oleh Allahnya nanti di dalam surga. Ingin hidup lama, berapa lama nanti di surga? Kalau di dunia kan ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di surga mah abadi, kagok cek Allah telah 1000 2000 tahun mah abadi tadi. Artinya diberikan keinginan manusia. Kemudian berharta banyak. Di surga nanti harta seseorang seperti apa? Gak bisa dibayangkan kan. Yang Allah berikan itu surga yang Allah berikan seperti apa? 3 lembah emas, 4 lembah emas, kagok kata cek Allah sakitu mah. Diberikan tanpa batas juga kekayaan seseorang nanti di dalam surga. Bahkan ada kan yang diberi jatah istananya itu semuanya dari emas. Sekarang mana ada coba istana yang demikian. Kemudian tentang kebebasan, ingin sebebas-bebasnya hidup di dunia. Nanti di surga benar kan Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak akan murka kepada penghuni surga apapun yang mereka lakukan. Artinya Allah tidak akan mengatur lagi hidup manusia di surga. Terserah ke mana, itu rek jungkir, rek koprol, rek ajaret-ajaretan, rek goleran, pek. Tapi manusianya ingin di dunia yang demikian. Ini tulul amal, tertipu berarti. Ya fala tagurranakum billahil ghurur. Artinya kan kalau yang tadi kan pelajarannya ya sadarilah bahwa hidup di dunia ini pendek dan harus bagaimana dengan jatah usia yang sedikit untuk meraih waktu yang abadi dengan isinya yang hanya berupa kenikmatan yaitu surga. Kan demikian kan mestinya menyadari bahwa jatah usia ini pendek, di mana jatah usia ini boleh disebut Allah jadikan modal mungkinlahnya untuk meraih nanti tulul amal di akhirat itu tanpa batas. Tidak dijatah lagi hidupnya, jatah usianya tidak dijatah lagi itu usia mereka, tapi hidup abadi. Kemudian kekayaan juga sama. Ini nih berarti di pelajarannya nih ya. Dari jatah usia yang pendek, dari harta yang dijatah oleh dan tidak banyak lah. Sekaya apapun seseorang, misalnya orang terkaya di dunia emang berapa sih jumlah kekayaannya? Kaitung keneh atuh mun cik urang gitu. Teu geuning kaitung keneh, asa kitu triliun saeutik. Sangat sedikit sebetulnya kan. Meskipun sebutannya orang terkaya di dunia lah emang berapa banyak. Sangat sedikit dari apa yang dimiliki oleh Allah, dari apa yang dijanjikan Allah nanti di dalam surga.
Tapi kan manusianya tadi eta termasuk bal tu sirunal hayatad dunya. Manusia itu lebih memilih, lebih ya jadinya kan lebih memilih, lebih mementingkan, lebih mengutamakan untuk keduniaan, untuk di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal surganya akhirat itu di situ surga ya. Padahal surga itu jauh lebih baik dan abadi. Kemudian satu lagi nih hadis riwayat Ibnu Majah, ini juga sudah hanya sering ya tersinggung. Alah. Hadis ini juga sering tersinggung nih. Hadis ini juga sering tersinggung nih hadis ini nih. Ibnu Majah nomor 4098. Nih sudah saya kasih tanda nih. Ini perbandingan antara dunia dan surga itulahnya. Ini hadis yang ini nih. Ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah perumpamaan ya, tidaklah perumpamaan dunia dengan akhirat, ya surga lah dengan surganya, jangan dengan neraka itu ya. Tidaklah permisalan, perbandingan, perumpamaan. Perbandingan persisnya nih ya. Tidaklah perbandingan dunia dengan surga melainkan seperti ketika seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Maka lihatlah berapa banyak air yang nempel di jarinya. Itulah dunia, sementara surga itu lautan seluruhnya. Ini sudah memberi gambaran nih. Jadi benar-benar amat sangat tertipu kalau orang lebih memilih jumlah air yang nempel di jari dibandingkan dengan yang Allah janjikan surga lautan seluruhnya nanti akan diberikan. Malah lebih memilih jumlah air yang nempel di jarinya. Nah ini Rasulullah memberikan perumpamaan demikian. Ya, ini sekali lagi nih hadisnya nih ya. Tidaklah perumpamaan dunia dengan surga melainkan seperti ketika seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah berapa banyak air yang nempel di jarinya. Itulah dunia. Dan surga itu adalah lautan seluruhnya. Aneh kan sebetulnya kalau tahu nih Rasulullah menerangkan seperti ini. Aneh kalau kenapa memilih jumlah air yang nempel di jari berapa banyak. Nya tak usah basuh naramo meureun hiji eta kitu tak curug karena memasukkan telunjuk ke dalam laut lalu diangkat. Tah jumlah dunia itu air yang nempel, sementara surga itu samudra lautan seluruhnya. Padahal kan semua kalau dari perbandingan ini ya, lautan, samudra, lautan seluruhnya itu nanti oleh Allah akan diberikan. Semuanya tidak akan disisakan. Itu gambaran rahmat Allah itu 100, yang satu Allah berikan di dunia, nah yang 99 nanti akan Allah berikan seluruhnya. 99 itu akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Kalau menurut hadis ini berarti kan dunia itu jumlah itunya apapun lah segalanya di dunia itu, ya itulah seperti air yang nempel di jari. Sementara surga itu samudra lautan seluruhnya. Padahal samudra lautan seluruhnya itu juga itu akan diberikan seluruhnya, bukan hanya satu gayung, satu centong, satu sendok. Semuanya samudra lautan diberikan oleh Allah bagi penghuni surga. Kenapa lebih memilih jumlah air yang nempel di jari? Itulah kehidupan dunia. Jadi amat sangat berarti kan benar-benar tertipu orang yang lebih mengutamakan, lebih mementingkan, lebih menyukai kehidupan dunia. Kata ciri berarti orang yang sudah kena al-ghurur itulah persisnya di ayat yang tadinya 16 surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kan kalau untuk prakteknya di dunia, orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih menyukai, pasti dia akan itulah yang dia lakukan. Itulah yang dilakukannya, yaitu hal-hal keduniaan.
Sementara untuk surga yang khairun wa abqa-nya yang jauh lebih baik dan abadi itu adalah ketaatan, adalah ibadah. Artinya mereka lebih memilih hal-hal keduniaan dibandingkan dengan ibadah. Prakteknya berarti seperti itu. Yang lebih mementingkan, yang lebih mengutamakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat keduniaan dibandingkan dengan ketaatan, dengan ibadah. Karena untuk meraih surga itu hanya dengan taat kepada Allah, hanya dengan beribadah, hanya dengan beramal soleh. Mestinya kan lebih memilih, lebih menyukai, lebih mencintai beramal soleh dibandingkan dengan hal-hal keduniaan. Karena beramal soleh inilah lautan samudra seluruhnya. Sementara keduniaan yang tadi itulah air yang nempel di jari ketika telunjuknya itu diangkat dari dalam lautan. Tasalatah baru satu tanya ayatnya ya. Amat sangat berarti kan, ini judulnya pun sudah demikian nih ya. Zamul ghururi wa haqiqatuhu, tercela betapa buruknya al-ghurur dan hakikat nanti hakikat orang kena oleh al-ghurur itu seperti apa? Lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itulah prakteknya gitunya, demikian al-ghurur yang dilakukan, yang diamalkannya itu lebih banyak, apalagi seluruhnya hanya hal-hal keduniaan, mengabaikan amal soleh, yang mengabaikan ibadah, mengabaikan ketaatan kepada Allah. Taslatan hanya baru satunya, nanti ya, ayatnya ada dua, ya, bab ini bukan bab sih, subbab jadinya. Judul ini tercelanya al-ghurur dan hakikat al-ghurur. Nanti ayatnya ada satu lagi. Kemudian juga nanti ada hadis, dan ini ada kesimpulannya pun seperti yang tadi nih, berat kesimpulannya nih. Seperti yang tadinya di mukodimahnya yang al-maghrur kan, orang yang kena oleh al-ghurur itu yang seperti apa yang tadi lah. Nanti juga ini kesimpulannya diberikan nih di dalam bab ini.